Sunday. Merenungkan pujian ini di hadapan Allah kita dengan sukacita. Nikmati kebaikan demi kebaikannya. Let's go! Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive the King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita akan mengikuti ibadah online. Kami percaya kita semua sudah mempersiapkan diri dengan baik, siapkan hati kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Sebab itu, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu, karena kami tahu Tuhan Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang senantiasa menyertai kami, bahkan Engkau Allah yang senantiasa ada bersama dengan kami, karena Engkau adalah Allah Immanuel. Bapa, kami beribadah kepadamu ya Tuhan, biar kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada hari ini. Kami menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Amos Hosea, gembala jemaat kami ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi dengan kuasa-Mu, sehingga apa yang disampaikannya menjadi jawaban bagi setiap kami, menguatkan, meneguhkan setiap kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk Saudara Dev yang akan memimpin pujian dengan tim yang ada, juga semua yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan mengurapi dan memberkati setiap mereka. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami sidang jemaat-Mu, dimanapun kami berada, Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, dan memberkati ibadah kami pada hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami meletakkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, dan Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang beribadah kepadamu pada hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudaraku. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati nuansa Natal bersama dengan saudara-saudaramu dan keluarga tercinta. Mari angkat suara dengan sukacita, dengan ucapan syukur di hadapan Allah kita yang dahsyat. Come on. Oh yeah. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Come on, naikkan pujian ini, katakan yes Lord. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara surga yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Excelsis
bersukacita bagi kita semua, bagi seluruh dunia. Come on, naikkan pujian ini, katakan. Kita surga bergema, lahir raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir raja mulia. Oh, oh, yeah. Dengan pujian ini bersama-sama katakan. Hey, kita surga bergema, lahir raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir raja mulia. Oh yeah, yeah, lahir raja mulia, pasukan bagi dunia. Haleluya, haleluya. Kabar baik itu disaksikan oleh para gembala di padang. Cahaya yang mulia terang menandakan telah lahir bagimu juru selamat bagi dunia. Yesus namanya, mari rayakan. Come on, haleluya. Angkat suaramu dan katakan pujian ini. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Come on. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh, oh. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Let's go. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, oh, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hey, di waktu kau gembala, oh, 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 menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh, oh. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih, oh yeah. Lahirnya Al-Masih.
Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Dengan pujian yang bersama katakan, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kami sembah Kau Tuhan, Kau layak ditinggikan. Yeah. Terpuji namamu untuk selama-lamanya. Oh, haleluya, haleluya. Segala pujian pengagungan bagimu. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, 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 kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagi Rajaku di tempat yang maha tinggi. Oh, hormat dan pengagungan
kami persembahkan, sebab Kau layak, layak dipuji. Layak disembah, diagungkan untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, dalam suasana Natal ini kami bersyukur karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahan, yaitu hidup yang kekal. Kami percayakan firman Tuhan yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga kami menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga kami diselamatkan dan boleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa untuk suasana Natal saat ini, walaupun harus kami peringati, harus kami lakukan dengan suasana yang sangat terbatas. Tapi kami percaya kasih Tuhan tidak terbatas dalam kehidupan kami. Mari Engkau berfirman, ialah berita Natal itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang percaya yang mengalami kuasa dan mujizat Natal. Itu keselamatan yang kekal dalam Kristus Yesus. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Shalom. Silakan dulu Bapak sekalian. Puji Tuhan, kita sudah merayakan beberapa acara Natal dan caranya berbeda. Ada yang berkata, Pak, Natal tahun ini budgetnya sangat-sangat minim. Karena kenapa? Karena kalau Natalan biasanya budget yang paling besar itu adalah konsumsi makanan dan minuman. Jadi kalau Natalan orang biasanya jarang bawa Alkitab. Apalagi zaman sekarang orang cuma bawa HP. Biasanya kalau Natalan gak bawa Alkitab. Kenapa? Karena siap dari acara Natal pulang ke rumah bawa yang namanya kotak makanan. Atau orang Manado bilang babungkus. Saudara-saudara, walaupun Natal kita masih tengah-tengah masa pandemik, tapi kita percaya kasih Natal, berita Natal, mujizat Natal pasti terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, tema kita pada bulan ini adalah Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita, Allah beserta dengan kita. Saya bacakan saudara dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-34. Mulai ayat 34, Lukas pasal pertama ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan menyimpan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebuah survei diadakan di Amerika Serikat, menanyakan kurang lebih 1.503 orang-orang dewasa. Ini dilakukan pada tahun 2017 di bulan Desember. Mereka mencoba meneliti bagaimana orang-orang percaya atau orang-orang Kristen yang mensikapi, mempercayai tentang elemen-elemen penting di dalam berita Natal. Who believe 4 key elements of the biblical nativity story. Ternyata saudara, hasilnya menunjukkan terjadi penurunan orang-orang yang mempercayai keajaiban hal-hal yang Alkitab katakan tentang berita Natal. Jesus was born to virgin turun dari 73% mencapai 66%. Baby Jesus was laid in the manger, ya, turun dari 81% menjadi 75%. Wise men guided by the star, bro, Jesus gives from 75% to 68%. An angel announced the birth of Jesus to shepherds, ya, from 74% to 67%. Apa maknanya data-data ini, saudara? Data-data ini mau mengatakan buat kita bahwa ternyata yang namanya peristiwa Natal mulai
mengalami degradasi, mulai mengalami penurunan di dalam keyakinan kepada perkara-perkara yang supernatural yang Alkitab katakan. Sebuah survei diadakan terhadap para mahasiswa di Amerika Serikat, saudara, ternyata mulai tidak mempercayai yang namanya kebenaran dalam Alkitab. 71% menolak kehidupan setelah kematian, 74% menolak kebangkitan tubuh Yesus Kristus, 90% menolak kedatangan Kristus kali yang kedua, dan 56% menolak keperanan Maria. Saudara-saudara, jadi artinya seringkali ada banyak orang yang mengaku Kristen, mengaku anggota gereja, mengaku dia Natalan, tapi tidak sungguh percaya mujizat kelahiran Yesus Kristus. Bahkan ada seorang teolog dari Inggris yang namanya John Vincent mengatakan, Maria adalah gadis remaja yang bergaul bebas sehingga hamil di luar nikah. Ini seorang ahli teologi modern. Nanti kita akan menyinggung sedikit pengertian teologi modern atau teologi liberalisme yang menjadikan nalar, logika, akal manusia menjadi standar tertinggi dalam pemahaman iman. Saudara-saudara, dalam peristiwa Natal kita diingatkan apa yang Alkitab katakan. Kita diingatkan tentang kuasa dari kelahiran Yesus Kristus, mujizat kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus tidak sama seperti kelahiran manusia lainnya, tidak sama dengan tokoh-tokoh dunia yang pernah lahir, tidak sama kelahiran Yesus Kristus dengan tokoh-tokoh agama, pendiri-pendiri agama, orang-orang yang disebut filosof-filosof besar. Tidak sama kelahirannya dengan Yesus Kristus. Tapi yang menarik, saudara, ini yang menarik. Saudara kita yang Muslim di dalam Quran, mereka saudara menemukan bahwa yang namanya kelahiran Yesus Kristus itu dari seorang perawan. Ya, di dalam Quran, the Quran teaches Jesus healed the sick and raised the dead. Jesus was born of the Virgin Mary. Di dalam Quran, saudara, kitab suci mereka, saudara, yang namanya saudara kita Muslim, mempercayai kelahiran Yesus Kristus atau Isa Al-Masih dari seorang perawan yang bernama Maria atau Maryam mereka menyebutnya. Saudara-saudara, jadi dengan kata lain, kalau kita tidak percaya Alkitab, saudara, kita tidak percaya apa yang Alkitab katakan, kita, saudara, sebenarnya menjadi orang Kristen yang perlu dipertanyakan iman kita. Apakah kita sungguh percaya kepada Yesus Kristus? Apakah kita sungguh percaya kepada yang namanya Alkitab? Apakah kita sungguh percaya kepada mujizat kelahiran Yesus Kristus? Topik kita pada bulan ini adalah Immanuel, karena kelahiran Immanuel, Allah yang menyertai kita, adalah sebuah peristiwa mujizat. Itulah sebabnya, saudara, pada saat ini bagaimana kita dapat mengalami mujizat dari Natal, mujizat peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Bagaimana mujizat bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya? Yang pertama, saudara, saya menemukan kesaksian iman. Di dalam Lukas 1 ayat 36, saudara, malaikat berkata begini, sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebelum peristiwa kelahiran Yesus Kristus adalah sebuah mujizat karena Maria mengandung karena kuasa Roh Kudus. Ternyata sebelum kelahiran Yesus Kristus ada kelahiran Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis juga sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama sebagai pendahulu dari pelayanan Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis disebut sebagai pembuka jalan dari kedatangan Yesus Kristus yang pertama. Dia disebut sebagai the forerunner of Jesus Christ. Tetapi kalau kita baca baik-baik, kelahiran Yohanes Pembaptis pun sebuah mujizat. There was a miracle before Christmas. Ada mujizat sebelum kelahiran dari Yesus Kristus, yaitu mujizat kelahiran Yohanes Pembaptis yang dikatakan dalam Lukas 1 ayat yang ke-13. Malaikat Gabriel berkata kepada Imam Zakaria, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Tetapi saudara, yang namanya Imam Zakaria meragukan karena dia sudah lanjut usianya bersama dengan istrinya yang namanya Elizabeth, yang kita panggil Sis Eli atau Ci Eli. Yang namanya Ci Eli atau Sis Eli, Tante Eli, mungkin bisa dikatakan Oma Eli juga karena usia lanjut. Saudara, yang namanya Zakaria bertanya, bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Sudah tahu pada zaman itu ada yang disebut dengan masa sunyi 400 tahun.
Saya jelaskan dalam khotbah saya sebelumnya, saudara, bahwa ada satu masa antara Maleakhi dengan Matius itu 400 tahun jaraknya. Walaupun antara Maleakhi dengan Matius dalam Alkitab kita, saudara, hanya dipisahkan hanya berapa lembar, ya, lembaran Alkitab. Tetapi saudara, sebenarnya itu ada satu masa yang disebut dengan the silent period, masa sunyi 400 tahun. Dalam masa sunyi itu, keadaan orang Israel dalam keadaan yang disebut dengan sunyi dari hal-hal rohani, sunyi dari perkara-perkara yang ajaib, sunyi dari nubuatan para nabi, sunyi dari perkara-perkara supernatural, sunyi dari kunjungan malaikat seperti yang dialami oleh Zakaria atau Maria atau juga Yusuf. Saudara-saudara, jadi keadaan yang mempengaruhi iman mereka. Sudah lihat gambaran ini, seringkali banyak orang Kristen, banyak orang percaya dipengaruhi oleh keadaan, sehingga Imam Zakaria tidak mempercayai mujizat akan terjadi. Kelahiran Yohanes Pembaptis adalah sebuah mujizat dalam kehidupan mereka sebagai suami istri, Zakaria dan Elizabeth. Tetapi keadaan yang menguasai iman mereka, seharusnya kebenaran firman Tuhan, seharusnya apa yang Tuhan katakan itu yang mempengaruhi iman kita. Sebuah survei, saudara, di Indonesia menunjukkan 64,3% orang cemas dan depresi karena COVID-19. Saya mendengar berulang-ulang kali, saudara, ada orang-orang Kristen yang mengalami stres di tengah-tengah situasi saat ini. Ada yang berkata sama saya, Pak, usaha saya lagi hancur, dagangan saya lagi sepi, karir saya lagi ada masalah karena target yang harus saya capai sebagai seorang sales agent asuransi sedang punya masalah. Tercapainya target itu menjadi bayangan semu, sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Bahasa Arabnya mustahil, Pak, saya bisa mencapai target di tahun ini seperti yang perusahaan canangkan buat saya secara pribadi. Saudara-saudara, ada banyak orang menjadi cemas, stres, depresi karena keadaan yang menguasainya. Saudara-saudara, kalau saudara baca dalam Alkitab, gambaran orang percaya, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seperti Raja Wali. Alkitab berkata, saudara, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Dengan kata lain, Alkitab mau menggambarkan orang percaya tidak boleh dikuasai oleh keadaan. Kenapa dipakai gambaran Raja Wali? Karena Raja Wali adalah jenis unggas yang bisa terbang, saudara, dengan kekuatan sayapnya. Karena Raja Wali punya sistem terbang atau aerodinamika yang begitu tinggi. Jadi kalau ada badai di depan, saudara, yang namanya Raja Wali itu tidak turunkan, ya, daya jelajah terbangnya, tidak menurunkan ketinggiannya. Tetapi Raja Wali akan cukup mengepakkan sayapnya sekali saja, dia terbang di atas yang namanya badai. Itu gambaran orang percaya, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang berpegang kepada firman Tuhan, orang yang percaya kepada janji Tuhan, kebenaran Tuhan. Dia seperti Raja Wali, dia tidak lesu, tidak lelah, tidak 4L, letoi, lesu, loyo, lunglai. Saudara-saudara, ini gambaran buat orang percaya. Kita tidak boleh dikuasai oleh keadaan. Saudara-saudara, supaya Imam Zakaria percaya, malaikat Tuhan berkata dalam Lukas 1 ayat yang ke-20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku dan akan nyata kebenarannya pada waktunya. Saudara-saudara, akibatnya malaikat Tuhan Gabriel secara khusus kasih tanda supaya namanya Zakaria percaya. Dia menjadi bisu sampai pada hari saudara kelahiran Yohanes Pembaptis dia baru bisa bicara. Saudara-saudara, saya menemukan di sini ada sebuah peristiwa mujizat yang terjadi sebelum kelahiran Yesus Kristus. Namun apa tujuannya? Apa tujuannya mujizat yang terjadi, saudara, dari kehidupan Zakaria dengan Elizabeth? Ternyata ini menjadi referensi iman, menjadi kesaksian iman buat Maria. Karena ketika Maria bertanya bagaimana itu mungkin terjadi, aku belum bersuami, malaikat Tuhan menunjuk kepada pengalaman iman, kejadian mujizat yang dialami oleh Elizabeth yang pada hari tuanya mengandung. Jadi mujizat Elizabeth itu menjadi kesaksian iman buat Maria. Sudah baca di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 39. Makanya Maria berjumpa dengan Elizabeth. Mereka masih sepupu, masih saudaraan, masih sedulur bahasa Jawanya.
Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan apa yang terjadi saudara, ketika mereka berjumpa, mereka mengalami sesuatu yang luar biasa. Dan yang namanya Elisabet langsung sadar, bayi yang dikandungnya oleh Maria adalah sang juru selamat. Sehingga Maria saudara bersyukur dan berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Suruh baca dalam Lukas 1 ayat 49. Ada satu keyakinan Maria. Maria berkata, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Maria punya keyakinan, kenapa? Karena ada kesaksian iman dari Elisabet. Ada kesaksian mujizat yang dialami oleh Elisabet. Di hari tuanya, perempuannya mandu bisa mengandung. Saudara-saudara, itu yang namanya saudara kesaksian iman. Saudara-saudara, kalau saudara beli barang ya, saudara beli handphone ya, nih handphone ya, saudara beli masker ya, saudara beli apa lagi ya, sapu tangan ya, saudara beli apa ya gitu, ini apa nih ya, kertas gitu ya, saudara beli barang, saudara cenderung saudara akan membeli apapun juga berdasarkan referensi. Ya, referensi. Ada istilah dalam dunia marketing yang disebut dengan word of mouth marketing. Word of mouth marketing itu adalah sebuah marketing pemasaran yang paling powerful. Apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia itu kan kalau budayanya disebut tutur tinular. Ya, tutur perkataan, tinular itu menularkan. Jadi kita senang saudara, itu yang namanya satu berita kita sampaikan pada orang lain. Ya, bahasa negatifnya adalah gosip, digosok makin sip. Bahasa kerennya sekarang disebut sebagai hoax. Tetapi orang memang begitu saudara, dimanapun juga sampai hari ini. Word of mouth marketing itu powerful. Saudara lihat ini sebuah survei, ya enggak? Gimana seseorang itu beli barang? Ternyata ada namanya reference of word of mouth marketing. Saudara beli handphone, saudara tadi beli masker, itu saudara lihat orang lain, handphonenya bagus ya, ini masker lu kerennya, aduh gitu. Yang mau beli motor kayak mau beli kendaraan kan, kita selalu lihat, ya enggak. Makanya kalau kita mau beli mobil ini dulu ya, mohon maaf ini bukan promosi ya, mau beli apa? Kijang gitu ya enggak, ya. Kenapa? Karena kita lihat, ya ipar kita beli mobil Kijang, teman kita beli mobil Kijang, semua mobil Kijang ya, gitu ya. Apalagi Kijang kan nggak perlu bensin, cukup dilepas saja di halaman tetangga yang ada rumputnya, karena Kijang kan makan rumput. Saudara, jadi yang namanya orang tuh cenderung saudara pakai namanya referensi, kesaksian, testimoni sampai hari ini. Ya, ada yang namanya selebgram, YouTuber, mereka dibayar saudara. Ya, semua ya itu apa yang dipakai oleh ini dulu Pak Jokowi pakai jaket yang keren, langsung orang cari itu jaket, pakai sepatu ini, gitu ya, nggak pakai motor, semua itu namanya referensi. Iman kita seringkali juga begitu saudara. Di Amerika Serikat saudara kelompok yang namanya Alcoholic Anonymous. Ini kelompok saudara yang membuat orang bisa lepas dari yang namanya kecanduan alkohol. Caranya gimana? Mereka dimasukkan dalam kelompok dan setiap anggota cerita bagaimana mereka berjuang dan bisa melepaskan alkohol. Sehingga mungkin ada seorang yang masih terikat dengan alkohol. Pas dengar teman dalam kelompok cerita udah gak minum alkohol selama seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Dia berkata kalau temen gue yang lebih parah pada gue bisa lepas. Kenapa gue gak bisa lepas? Pengaruh kesaksian itu luar biasa. Saudara lihat ini gambarannya saudara. Yang namanya kesaksian itu 50% apa yang orang lihat. Karena menurut riset, sensor penglihatan kita paling banyak saudara itu di mata. Sensor penerimaan tubuh kita 70% itu terdapat di mata. Jadi kita melihat itu punya pengaruh besar. Ya, seorang anak remaja bunuh seorang balita, ini kesaksiannya heboh beberapa bulan yang lalu. Sudah tahu itu kenapa? Karena dia sering nonton film-film horor. Ya, hati-hati orang tua, anak-anak jangan terlalu banyak nonton film. Apalagi sekarang gara-gara kita belajar dari rumah dengan handphone. Akibatnya sekarang jadi masalah katanya. Anak-anak kita mulai lihat hal-hal yang sebenarnya belum siap untuk mereka lihat saudara. Di dalam Alkitab saya lihat dalam Ibrani pasal 11. Heroes of faith. Jemaat penerima surat Ibrani sedang mengalami pergumulan dan mereka dikasih referensi. Ini loh orang-orang percaya.
Ya, tokoh-tokoh iman, pahlawan-pahlawan iman yang menang menghadapi situasi yang sulit, saudara. Saya pernah memberikan kesaksian Mel Gibson. Ya, Mel Gibson ini bukan teman SD saya, saudara. Ini bukan. Ya, saya dipisahkan daerah Petamburan ya. Jadi kalau daerah Petamburan teman saya bukan Mel Gibson ya. Ya, saudara tahu lah siapa di Petamburan lah. Nah, saudara, Mel Gibson itu menjadi orang yang membuat film, saudara, menghebohkan karena dia bintang film laga kok bikin film tentang Yesus Kristus yang judulnya adalah The Passions of the Christ. Saudara, Mel Gibson menjadikan penderitaan Kristus Yesus menjadi kekuatan dalam hidupnya. Ketika saudara dia membaca dalam Alkitab, Mel Gibson menang atas yang namanya penderitaan. Ya, dia lihat Yesus Kristus menang di kayu salib. Dia menguatkan dirinya. Katanya Mel Gibson itu nyaris sebenarnya mau bunuh diri. Tetapi karena dia menjadikan referensi kemenangan Kristus di kayu salib, menjadi kekuatan iman dalam dirinya, dia nggak jadi bunuh diri. Dan sebagai natsarnya dia bikin film The Passion of the Christ. Saudara, Rasul Paulus selalu menjadikan dirinya, saudara, menjadi referensi iman kepada Timotius. Kalau saudara baca model pelayanan Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 1 ayat 13, 1 Korintus 11 ayat yang pertama, Filipi 4 ayat yang ke-9, saudara, Rasul Paulus selalu menjadikan dirinya menjadi referensi iman buat orang lain. Ini yang disebut dengan sistem modeling, sistem peniruan. Orang itu belajar paling banyak dari meniru, dari keteladanan orang lain. Our action speaks louder than words. Itulah sebabnya saya selalu berkata buat jemaat Tuhan, keteladanan iman kita itu jauh lebih besar pada kata-kata kita. Apa yang kita lakukan itu berbicara lebih keras daripada kata-kata kita. Bagaimana saudara kalau kita saat ini sedang mengalami pergumulan dalam hidup, apa yang harus kita lakukan? Saudara, kalau kita sedang dalam pergumulan, 3 hal. Bacalah Alkitab. Bacalah tokoh-tokoh iman seperti dalam Ibrani 11. Ada Abraham, ada Yusuf, ada Daud, ada orang-orang percaya yang melewati tantangan dan mereka kuat. Yang kedua, saudara, carilah berbagai kisah orang-orang yang menguatkan iman kita. Beberapa jemaat yang kena COVID-19, ketika saya menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan atau ikut mendoakan secara ya pakai handphone lah ya, gitu dari jauh. Tapi saya kirim kesaksian dari orang-orang yang telah menang atas yang namanya COVID, yang sembuh dari COVID. Bahkan pernah ada orang yang kirim sama saya data hasil dari swab dan ternyata dinyatakan negatif, ya sembuh dari COVID. Saya kirim itu. Dan saudara-saudara, puji Tuhan, ya jemaat ini dapat kekuatan dari Tuhan. Dan yang ketiga adalah kelilingi hidup saudara dengan orang-orang yang menguatkan kita. Jangan saudara dikelilingi oleh orang-orang yang melemahkan iman kita. Saya percaya apapun masalah, pergumulan, kesulitan, himpitan yang kita alami. Tetapi kalau kita punya kesaksian iman dari orang-orang lain yang mengalami kemenangan, yang mengalami mujizat, yang mengalami kesembuhan, yang mengalami perkara-perkara ajaib dari Tuhan, kita pun dikuatkan dan kita percaya bahwa Tuhan yang sama, Immanuel, Allah menyertai kita, memberikan kita kemenangan, kesembuhan, dan kekuatan. Yang percaya katakan amin. Oh puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua saudara, bagaimana kita mengalami mujizat dalam Natal. Yang kedua saudara, kita harus punya keyakinan iman. Malaikat berkata kepada Maria, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Respon Maria ketika malaikat berkata dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Maria berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi, akan aku belum bersuami. Seringkali saudara, pengaruh iman kita adalah berdasarkan pemahaman kita, pengertian kita. Maria memakai pengertiannya bahwa yang namanya seorang wanita tidak mungkin mengandung tanpa berhubungan dengan laki-laki. Jadi Maria berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ya bahasa Arabnya bahasa mustahil, bahasa Jepangnya tak ada itu, bahasa Indianya nehi cemerikete. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami, I'm not married yet. Saudara, sekali lagi saya katakan, iman yang benar adalah kebenaran firman Tuhan yang harus saudara mempengaruhi iman kita. Kebenaran iman itu yang harus mempengaruhi iman kita. Makanya saudara, Yusuf punya rencana mau menceraikan Maria. Karena Yusuf pun juga pakai pengertian.
Ketika malaikat memberikan pesan kepada Yusuf, apa yang malaikat sampaikan? Ya, kebenaran firman Tuhan, nubuatan Yesaya 7 ayat 14. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Itu yang diucapkan oleh malaikat kepada yang namanya Yusuf. Sehingga saudara, berita Natal kepada Maria pun dikatakan di dalam Matius pasal pertama ayat 22, saudara, itu hal yang sama yang dikatakan kepada Maria, ya, kepada Yusuf, saudara. Berita Natal berdasarkan firman Tuhan, ya, kepada Maria dikatakan takhta Daud. Takhta Daud. Ini berdasarkan 2 Samuel 7 ayat 16, bahwa takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, keyakinan iman kita tidak boleh berdasarkan pemahaman kita, tidak boleh berdasarkan apa yang kita pahami. Ada yang berkata begini, saudara, bahwa musuh terbesar dari kekristenan adalah liberalisme. The chief modern rival of Christianity is liberalism. The chief modern rival of Christianity is liberalism. Apa itu yang namanya liberalisme atau liberalisme? Penekanan kepada nalar logika manusia untuk menilai iman. Iman harus lulus tes penalaran manusia dan penemuan-penemuan ilmiah. Itu liberalisme. Ini membuat seseorang tidak mau mujizat. Karena mujizat itu seorang teolog yang namanya Millard J. Erickson. Ini seorang ahli teologi yang percaya pada firman Tuhan. Dia berkata tindakan-tindakan adikodatif. Tindakan adikodatif atau tindakan yang melebihi di luar kodrat alam yang secara khusus dalam konteks atau dalam pemahaman arah yang tidak dapat diterangkan, tidak dapat dimengerti, tidak dapat dipahami dengan pola-pola alamiah yang biasa. Itu mujizat. Saya suka tanya sama jemaat, percaya dulu baru melihat atau melihat dulu baru percaya? First see then believe, or first believe then see. The word says seeing is believing, but the Bible reverses the order. First we must believe, then we will see. Seorang hamba Tuhan yang namanya John Wimber tulis buku Power Evangelism. Dia menceritakan, dia semula tidak percaya namanya mujizat kesembuhan, mujizat keajaiban yang karena dia dari gereja ya tradisional. Ya, gerejanya dulu mengatakan bahwa mujizat hanya terjadi pada zaman para rasul, para nabi. Zaman Tuhan Yesus saja. Ya, zaman para rasul dalam kisah para rasul. Setelah itu mujizat udah tidak ada. Ada pandangan yang mengatakan setelah Alkitab lengkap, ya udah gak ada lagi mujizat. Saudara-saudara, John Wimber dulu seorang hamba Tuhan yang mempercayai itu. Tetapi saudara, dia baca Alkitab. Dia menemukan 25% di dalam Alkitab adalah mujizat. 25% dalam Alkitab itu adalah mujizat. Dari 4 ayat Alkitab, 1 ayat itu bicara tentang mujizat. Kitab suci, orang Kristen adalah kitab suci yang memuat mujizat-mujizat. Tidak ada kitab suci yang lain seperti Alkitab yang kita punya. Saudara-saudara, John Wimber tulis buku dan menghebohkan. Tulisannya ini, saudara, mempengaruhi sebuah sekolah teologi yang namanya Fuller Theological Seminary. Nah, saudara lihat gambaran ini. Sampai masuk koran. Karena Fuller Seminary adalah sekolah teologi yang tidak menekankan pada hal-hal yang supernatural. Sampai ada tulis buku saudara Peter Wagner, Signs and Wonders Today. Saudara, dan menghebohkan ketika mereka praktekkan. Jadi dalam kelas, kalau saudara lihat ini ya, ini sampai masuk di koran pada waktu itu. Mereka saudara doain di kelas. Jadi mereka berkata kalau memang benar mujizat ada, ayo kita doain. Jadi mereka kuliahnya nggak seperti kayak kuliah sekolah teologi ya, gitu yang nyatet, ujian, enggak. Jadi doain yang sakit, masuk yang sakit, dosen yang sakit didoain. Dan apa yang terjadi saudara? Mujizat terjadi di Fuller Theological Seminary. Artinya apa saudara? Ketika mereka tidak menjadikan logika, otak, kepintaran, teologi, ya tradisi teologi pemikiran yang sudah melekat bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, mungkin ratusan tahun. Mereka jadikan Alkitab kebenaran firman Tuhan. Itu otoritas tertinggi. Dan mereka main mujizat. Saudara-saudara, kalau saudara baca dalam situasi saat ini, kita membutuhkannya yang mujizat Tuhan. Saudara lihat gelombang PHK raksasa global di dunia. Ya Disney World akan memberhentikan ribuan pekerja tahun depan. Di Indonesia kurang lebih 7 juta orang kena PHK sejak corona. Tetapi saudara, ada satu ungkapan yang baik. Ungkapan yang baik. Yang berkata begini, impossible
Impossible is not in God's dictionary. Impossible, ya, kemustahilan, itu tidak ada dalam kamusnya Allah. Learn to take it out of yours. Buang itu semua, buang. Kalau saudara berkata sama saya, Pak, mustahil Pak, gak mungkin Pak, suami saya bisa balik. Gak mungkin Pak, saya dapat kerjaan dalam situasi saat ini. Pak, gak mungkin Pak, penyakit saya sembuh. Gak mungkin Pak, keluarga saya bisa percaya Tuhan Yesus. Gak mungkin Pak, ya, tahun depan kita akan mengalami ya keadaan yang baik. Take it out. Keluarkan itu dari kehidupan kita. There is nothing He can do that you have faith in Him for. Tidak ada perkara yang tidak bisa dilakukan oleh Dia kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepadanya. Saat ini saudara dalam peristiwa Natal, mari kita menjadi orang-orang percaya yang percaya ada mujizat dalam kehidupan kita. Kalau Natal berbicara tentang mujizat kelahiran Immanuel yang secara ajaib, saudara-saudara, mujizat yang sama bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana saudara respon iman kita supaya kita tidak membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita? Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudara, harus ada penyerahan total surrender, penyerahan total 100%, bukan 50%, bukan 75%, bukan 80, 90, bukan 99,9%, tapi harus 100%. Saya senang dengan ungkapan ini, saudara. Jika kita angkat tangan kita, maka Tuhan akan turun tangan. Saudara, lift up your hands to God and He will make you feel alright. And He will make your situation alright. Kenapa saudara? Kalau kita angkat tangan kita, Tuhan pasti turun tangan. Ketika Tuhan turun tangan, Tuhan pegang tangan kita. Sesuatu yang luar biasa pasti terjadi buat setiap kita. Saya simpulkan saudara, bagaimana kita mengalami mujizat Natal itu. Dua hal. Yang pertama adalah kesaksian iman kita, saudara, yang pada orang lain yang lemah. Kita mungkin dalam keadaan lemah, kesaksian orang lain yang mujizat Tuhan, itu harus menjadi kekuatan dalam iman kita. Yang kedua, kita harus punya keyakinan iman. Berdasarkan apa? Berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan janji Tuhan. Mujizat Natal terjadi dalam kehidupan kita. Selamat menyambut Natal dalam keajaibannya yang luar biasa itu. Amin. Mari menyembah Tuhan bersama. Angkat suara, muka kata. Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel, Immanuel, Immanuel. Oh, namanya disebut Immanuel.
Immanuel, Allah beserta kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita berdiri bersama saudara, kita berdoa. Kita berdoa, Bapa, kami percaya Engkau Allah yang kami panggil Immanuel, Allah yang beserta dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami, Engkau memegang tangan kami, Engkau menuntun kami ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Walaupun kami beribadah terpisah-pisah di tempat kami masing-masing, tapi kami percaya Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dalam kehidupan kami, memberikan kami kekuatan, kemenangan, keajaiban. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, karena kami percaya Allah Immanuel beserta dalam kehidupan kami. Saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik. Yang saat ini sedang mulai usaha yang baru, Tuhan berkati, Tuhan pimpin, Tuhan berikan kami hikmat, Tuhan berikan kami kemampuan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami percaya hari-hari menjelang Natal ini, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi dan sudah terjadi dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, Ibu Feni Andreas, Ibu Vendrit Teresari, saudara Christian Kevin K. Wiguna, adik William Putra F, ya, Bapak Erwin Gulianto, Ibu Jubaida Pasaribu, saudara Natasha Naomi, Bapak Gottlieb Manusiwa, Pak Darmadilim, Bapak Heru Winata, Ibu Dewi Sumarmata, dan Ibu Yulianti. Kami berdoa Tuhan supaya saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini mensyukuri berkat Tuhan, selalu berkata puji Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang minggu ini ketika merayakan ulang tahun di tengah-tengah situasi yang sulit, tapi kami percaya ada pertolongan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Bapak, kami tetap berdoa buat Indonesia. Kami mau berkata dengan iman, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia. Tetap berdoa Tuhan untuk para tenaga medis, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesembuhan buat saudara kami yang terpapar COVID-19. Mujizat Tuhan, angka kesembuhan di Indonesia semakin naik hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan jemaat-Mu Tuhan. Bersyukur Tuhan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan tetap memberkati kami. Kami memberi bukan supaya kami diberkati, kami memberi karena kami percaya kami telah diberkati Tuhan. Tuhan berkati persembahan dari jemaat Tuhan. Ada yang mengembalikan milik Tuhan, yaitu persepuluhan, persembahan syukur akhir tahun, persembahan diakonia, peduli, bahkan persembahan misi dan beasiswa untuk mahasiswa seminari Bethel. Tuhan memberkati, Tuhan menguruskan persembahan kami supaya melalui persembahan ini Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak untuk ibadah pada saat ini. Tuhan memberkati suasana Natal yang harus kami jalankan melalui situasi yang seperti ini. Kami percaya Tuhan yang Immanuel tidak pernah meninggalkan kami. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mohon berkat khusus dari Bapa Surgawi. Mari saudara angkat tangan saudara. Kita percaya Allah yang Immanuel itu menyertai hidup kita. Aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Sesuai kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Berapa hari mendatang ini saudara, kita akan merayakan Natal. Dan jangan lupa saudara, kita punya acara Natal yang istimewa. Ini bulan yang kita sebut sebagai Christmas season. Jadi mulai beberapa minggu ini saudara, setiap ibadah ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Nanti saudara jam 10 ada kesaksian dari Yesua Abraham yang akan memberkati kita semua saudara. Ya, jadi saudara selesai ibadah ini ikuti ibadah live streaming jam 10 dengan kita selalu hari Minggu 2 format berbeda ya. Saudara ikuti ibadah jam 10 live streaming. Dan Yesus Abraham akan memberikan kesaksian. Dan Christmas season kita saudara pada tanggal 24 saudara, 24
itu kita punya candlelight service ya. Kita punya ibadah saudara khusus tanggal 24 live streaming dari gereja jam 5 sore. Jam 5 sore live streaming. Live streaming ya. Saudara nanti mempersiapkan lilin masing-masing di rumah saudara. Nanti ada yang namanya candlelight service yang kita lakukan saudara secara daring, secara online di rumah masing-masing. Saudara pasti diberkati Tuhan. Tanggal 25-nya juga live streaming jam 10 dari gereja. Live streaming saudara jam 10 nanti melayani saudara Dave akan melayani. Tanggal 27 saudara ada kesaksian dari Franz Nicholas. Saudara jam 10 live streaming dari gereja. Dan tanggal 31 kita punya ibadah jam 6 sore old and new service. Old and new service jam 6 sore. Jam 6 sore ya. Ini rangkaian saudara dari seluruh Christmas season bulan ini. Walaupun kita Natalan masih saudara secara daring online ya di tengah-tengah pandemik. Tapi saya percaya saudara kalau saudara ikuti ibadah-ibadah Natal dengan sungguh hati. Saudara pasti diberkati Tuhan. Damai Natal, sukacita Natal pasti di dalam kehidupan saudara. Dan Natal EHK jangan lupa kalau saudara boleh melihat kembali saudara Natal EHK ada MP, FWS ya. Natal MP itu tanggal 13. Tanggal 13 itu live streaming dari gereja. FWS itu tanggal 12, bulan 12 ya. Ibu-ibu yang belum mengikuti ya Natal untuk wanita bisa ikuti lagi ya. Kita tetap ada saudara di channel YouTube GB Ebenezer Official. Nah saudara, saya mau ingatkan sekali lagi bahwa kita live streaming saudara. Kita live streaming ya melalui channel GB Ebenezer Official. Ya semua saudara pelayan kita melalui channel GB Ebenezer Official. Saya percaya saudara damai Natal selalu menyertai kita. Have a blessed Sunday. God bless you. Shalom.